Pernah nggak sih belakangan ini pas kalian buka portofolio investasi, rasanya jantung mau copot gara-gara isinya merah semua? Kalau iya, tenang aja, kalian jelas nggak sendirian. Di sesi bedah materi kali ini, kita bakal nyelam lebih dalam buat cari tahu kenapa sih saham-saham perbankan yang biasanya jadi primadona sekarang malah lagi berdarah-darah. Tapi tenang, kita di sini bukan buat ikutan panik ya. Kita bakal bedah data aslinya, cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar, dan yang paling penting, gimana cara kita bermanuver cerdas di tengah rontoknya saham bank-bank raksasa ini. Nah, ini dia pertanyaan terbesarnya. Pertanyaan yang bikin hampir semua investor retail sekarang ini susah tidur. Kenapa saham-saham perbankan besar yang biasanya jadi benteng pertahanan paling kokoh di portofolio kita, tiba-tiba malah anjlok? Apakah ini sinyal bahaya dan kita harus buru-buru cabut? Atau justru ini tuh diskon besar-besaran yang jarang banget terjadi? Buat jawab itu, kita harus bisa misahin mana yang cuma sekedar kebisingan pasar dan mana yang emang fakta fundamental. Biar pembahasannya terarah, ini 5 poin utama yang bakal kita obrolin hari ini. Mulai dari kenapa saham bank turun, dampak makro dan kaburnya dana asing, bedain sentimen versus retak fundamental, strategi buat para value investor, sampai gimana nangkap peluang cuan dari dividen. Yuk, langsung aja. Oke, kita masuk ke poin pertama, mengapa saham bank turun. Biar paham kondisinya sekarang, kita tarik mundur dulu sedikit ya. Kalau kita perhatiin, pergerakan saham bank raksasa kita ini emang lagi kayak wahana roller coaster banget. Di awal tahun 2024, kita semua pada ngerayain rekor all-time high alias harga tertinggi sepanjang masa. Tapi begitu masuk awal 2025, kita langsung dihantam badai yang lumayan sempurna. Penyaluran kredit mulai melambat, terus pencadangan kerugian kredit atau CKPN mulai naik. Nggak berhenti di situ, di bulan Mei terjadi outflow atau keluarnya dana asing secara masif. Terus puncaknya, proses rebalancing indeks MSCI yang udah ditunggu-tunggu pasar malah ditunda ke bulan Juni. Kombinasi maut inilah yang nekan harga saham tanpa ampun. Lanjut ke poin kedua, dampak makro dan outflow asing. Kita bakal bedah kenapa uang asing dalam jumlah raksasa bisa tiba-tiba cabut dari pasar Indonesia. Sebenarnya tekanan makro saat ini tuh masuk akal banget kalau kita lihat dua sisi ini. Coba bayangin, selisih atau spread suku bunga antara Bank Indonesia dan The Fed Amerika Serikat sekarang ini tipis banget, di bawah 1% loh. Padahal sebelum pandemi selisihnya tuh bisa di atas 3%. Nah, posisikan diri kalian sebagai investor asing. Kalian ngelihat Amerika Serikat dengan peringkat risiko AAA yang super aman dibandingin sama Indonesia yang peringkatnya BBB. Dengan selisih imbal hasil yang sekecil itu, ya jelas aja dong investor asing bakal milih tempat yang jauh lebih aman di Amerika. Terus, ada satu angka lagi yang makin memperparah situasi. Rupiah kita sempat melemah tajam sampai nyentuh level 17.300 per dolar AS. Logika investor asing tuh simple. Misal mereka investasi di Indonesia dan cuan 15%, tapi di saat yang sama mata uangnya melemah 8%, berarti kan untung bersih mereka sisa 7% aja. Keuntungan mereka habis kegerus devaluasi mata uang, makanya mereka lebih milih narik dananya keluar. Nah, sekarang masuk ke poin ketiga, sentimen versus retak fundamental. Ini krusial banget buat nentuin langkah kita selanjutnya. Sebagai investor, kalian wajib banget bisa bedain dua hal ini. Penurunan sentimen itu ya yang lagi kita alamin sekarang. Ketakutan makro, dana asing keluar, atau jadwal MSCI yang mundur. Perusahaannya sendiri tuh baik-baik aja. Beda ceritanya sama retak fundamental, di mana laba perusahaannya beneran anjlok, terus-terusan, atau mereka mulai kalah saing sama kompetitor. Kabar baiknya, rontoknya harga bank-bank besar kita saat ini murni karena kepanikan sentimen aja, bukan karena bisnis mereka rusak. Biar makin tenang, yuk kita lurusin soal CKPN, metrik yang belakangan sering bikin pasar panik. CKPN itu kan ibarat tabungan darurat bank kalau ada nasabah yang gagal bayar. Memang betul angkanya naik, tapi coba kita lihat pasangannya, yaitu Current Loan at Risk atau LAR, yang ngukur potensi kredit bermasalah ke depannya. Kalau CKPN naik, tapi LAR-nya malah turun drastis, itu artinya kualitas kredit bank di masa depan justru lagi membaik. Manajemen bank cuma lagi main aman aja, sedia payung sebelum hujan. Masih butuh bukti kalau bank kita aman? Coba lihat angka ini. Rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio perbankan kita hari ini ada di atas 14%. Ini tuh benteng pertahanan yang super kokoh. Sebagai perbandingan, waktu krisis akhir 90-an dulu, rasio ini sempat jeblok di bawah 9%, yang bikin banyak bank tumbang. Dengan CAR di atas 14%, fundamental mereka tuh literally sekuat baja. Masuk ke poin keempat, strategi value investor. Karena kita udah tahu fundamentalnya aman, gimana nih cara kita manfaatin peluangnya?
Cara paling pinter buat ngerespon situasi ini adalah pakai strategi average down yang terukur. Pertama, sabar dulu, tunggu sampai harganya turun sekitar 10%. Kedua, double check lagi. Pastiin ini beneran cuma sentimen sesaat dan bukan fundamentalnya yang retak. Ketiga, baru deh mulai beli secara bertahap. Ingat ya, pelan-pelan aja, jangan langsung all in masukin semua modal kalian di satu waktu. Di era sekarang, value investing itu nggak cukup cuma lihat rasio historis aja. Kita harus ngecek hal-hal kualitatif. Kepoin rekam jejak manajemennya kayak gimana, terus pantau rencana ekspansi mereka. Kalau mereka lagi gencar ningkatin kapasitas, itu kan sinyal bagus buat pertumbuhan laba ke depan. Dan pastinya, pantau terus aksi korporasi apa yang lagi mereka lakuin. Ngomongin aksi korporasi, anggap aja buyback saham itu kayak sinyal waktu orang lagi PDKT. Kalau ada manajemen yang lakuin buyback, itu sinyal kuat banget kalau mereka ngerasa harga saham perusahaannya sekarang ini udah kemurahan banget. Ibaratnya mereka ngomong, loh kita aja ngeborong saham kita sendiri karena tahu nilai aslinya. Masa kalian nggak mau ikutan beli pas lagi diskon? Dan akhirnya, poin kelima, peluang cuan dari dividen. Ini dia momen yang paling ditunggu buat bangun passive income. Hitung-hitungannya tuh simple banget dan super menguntungkan. Karena harga sahamnya lagi anjlok, tapi laba perusahaannya tetap stabil. Otomatis persentase imbal hasil atau dividen yield-nya meroket tajam. Sekarang ini kalian bahkan bisa nemuin imbal hasil dividen bank yang nyentuh 11,5%. Nggak main-main kan? Udah dapat dividen jumbo, nanti pas dana asing masuk lagi, kalian juga bakal nikmatin untung dari kenaikan harga sahamnya. Ini yang namanya dapat durian runtuh. Belum selesai, ada bonus yang lebih gila lagi. Dividen yang kalian terima itu bisa sepenuhnya bebas dari potongan pajak 10%. Syaratnya cuma satu, kalian harus puter lagi atau investasiin ulang uang dividen itu di instrumen domestik selama minimal 3 tahun. Kalau kalian lakuin ini, efek compounding atau bunga berbunganya bakal jalan maksimal buat masa depan kalian. Jadi setelah kita bersihin semua kebisingan berita makro hari ini, dan kita buktiin kalau fundamental bank-bank ini tetap kokoh, sekarang keputusannya ada di tangan kalian. Apakah kalian mau ikutan panik dan kabur, atau justru kalian ngelihat lautan warna merah ini sebagai tiket emas diskon langka buat ngebangun portofolio dividen impian kalian? Coba dipikirin ya. Terima kasih udah ngikutin pembahasan kita kali ini, dan sampai jumpa di bedah materi selanjutnya.